Kenalan dengan seorang pemuda bernama Bioliko yang sangat mirip dengan Agamemnon. Namun, lagi-lagi impian berseteru dengan kenyataan. Bagiku, sudah sedang mentari berhasil melawan samaran. Setelah 3 bulan Bioliko dan kembali hidup sebagai suami istri tanpa surat nikah. 3 bulan bawa barang. Jadi begini, maafkan kami Raden. Belum lama ini kami bertemu dengan Paman Raden, dan beliau meminta kami untuk mencari Raden sampai ketemu. Dan kami menyanggupi. Terus apa pesan kamu? Raden sudah sangat berjasa. Meskipun Raden tidak ada harganya, tapi kami ingin sedikit saja membalas budi Raden. Apa pesan kamu? Paman pesan agar Raden segera pulang untuk bukan kejodohan. Jodoh? Iya, Raden. Kami juga ada berita penting sekali, Raden. Apa itu? Kurang lebih seperti itu, Raden. Kamu sedang tidak berbohong. Awas kalau kamu berbohong. Mana mungkin kami bertiga hidup berani bermain-main, Raden. Kami orang pamit, Raden. Sudah, sana pergi. Kita sudahi hubungan kita sampai di sini. Aku mau pergi. Selamat pulang. Lepaskan aku kembali. Lepaskan aku. Aku sudah tidak bercanda. Pamanku menyuruhku untuk pulang. Aku akan ditinggalkan oleh rendah. Gadis desanya masih suci, masih bagus moralnya. Tidak seperti kamu yang lain. Begitu tak? Tidak itu. Katakan kepadaku. Sebenarnya apa yang membuatmu berubah seperti ini? Sekali ini kamu marah-marah padaku. Salah apa Wira itu?
kalau kembali. Aku kira selama ini kamu itu wanita yang baik hati, tapi ternyata kembali kamu itu perempuan yang aku sih kembali. Berkali-kali aku bertanya kepada kamu dan kamu selalu menolak. Ternyata kamu mengalami usaha yang sangat besar. Kamu tega menjadikan diriku di barang aku. Kau bujuk aku untuk mengajari ilmu bagi baca. Kau rayu aku untuk berbuat zina. Sementara kamu kembali, kamu masih bisa saja menantu yang akan karangku. Kembali, apakah kamu tidak mau lepas dari Jadi ini hasil Anda. Baguslah kalau kamu sudah mengetahui semua masa silam. Memang benar, aku adalah Sekar Pembayu, putri Padepokan Senopati penguasa Batak. Dan benar, aku pernah menikah dengan anak dari Marawe yang tidak becus itu. Dengan saja maksud suami Deglan. Tapi aku dikasih istri Bedo, aku sudah meninggalkan dia. bagus kembali? Lalu bagaimana? Bagaimana hubunganmu jika diasal manggil Woroboy? Bagaimana? Dia telah mengusirku dari dunia. Padahal aku itu tidak bersalah. Yoi, sejak kapan kamu mengetahui semua ini? Semua orang di sini sudah tahu siapa diri. Bahkan baru saja para pengawal barang sudah menceritakan secara konkret asal usul kembali. Yoi, entah seberapa kali kamu bersumpah dan setia sampai mati kepadaku. Sudah ini kamu buang, Yoi. Aku kira kamu ini pendekar membahas di kejahatan, tapi ternyata kamu adalah sampah yang suka bersuka palsu. Kembali. Aku ini juga satu anak dan kamu perempuan yang memijak dari rumah. Kau tahu kemana bukan ini membayar? Seorang pendekar yang sudah menerobos istri orang. Tak memalukan membayar. Apakah harus kita menggantungkan hidup kepada orang lain, Syaitan? Kita hanya hidup kita sendiri. Aku sangat mencintai dan setan dengan orang lain. Membayar. Justru karena aku sangat mencintaimu membayar, pada kita harus berpisah. Karena tidak bersama. Aku akan lebih leluasa di dalam
tetapi hatimu rendah Pembayu. Mengapa? Mengapa putra menantu dari akhir dalam roh yang sangat terhormat dan putra dari penguasa mataram yang sangat perkasa? Sudah begitu tega Pembayu, sudah begitu tega meninggalkan suami hanya untuk bermain gila dengan laki-laki lain. Mata Pembayu, kamu benar-benar perempuan yang sangat kecil. Kamu perempuan yang tidak sempurna, perempuan yang rendah. Kamu benar-benar lelah mengerjakan aku, Rega. Perempuan rendah yang berauman. Aku baru sadar Pembayu. Belum kamu di punggung dulu itu hanya akal-akal untuk merayu aku, untuk menipu diriku, untuk mencuri ilmu baik baca. Iya kan? Kalau salah, apakah salah jika seorang wanita menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan cinta mereka? Jujur kuakui. Pertama mereka berdua, aku sangat mengagumimu, Yoris. Tapi sekarang berkah bahwa kau tidak lebih dari lelaki rendah, Yoris. Aku Pembayu. Aku Pembayu. Iya, aku juga sangat benci padamu Pembayu. Kamu ternyata racun, kamu merontek, kamu berbuat kerja, kamu meniadakan. Sebagaimana saya fisik sudah senantiasa menuntut tanpa adanya perubahan, bagaimana mungkin aku berubah? Disinilah pentingnya sosok sang Pembayu yang harus Pembayu yang karena suci tapi seksi. Sang Pembayu harus hadir dengan demikian kebaikan akan senantiasa hadir. Pembayu tidak, ia terus menerus merantau membudaya lelaki yang merdeka dagang atau apa digantung dari golongan hitam. Satya yang sungguh luar biasa. Dengan ilmu penipu itulah Pembayu dengan memburu para lelaki yang tidak menyenangi hati, dan ia memang mesti ada sebagaimana kebaikan juga akan tak besar. Itulah Pembayu dikenal sebagai perempuan pengembara yang sakti, kejam, sadis, cantik dan sukses. Apapun yang tidak sesuai dengan keinginannya dan seleranya akan dia desa. Sampai dia bertemu dengan seorang cantik tua nama Nyai Probowoso. Hanya dengan 5 ajaran selama beberapa bulan, Pembayu bisa berubah total menjadi seorang perempuan yang benar-benar merupakan harapan setiap orang. Pembayu seperti terlahir kembali menjadi sosok perempuan yang menjadi harapan setiap orang. Perempuan yang tidak lagi punya cacat dan kelemahan. Sementara di mata Raden Ronggo, anak Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul, kakak tiri Sang Pembayu, sangat mendendam dengan Kiai Kemangir Wonosobo. Dia tidak terima Panembahan Senopati seperti tak berdaya terhadap penguasa pertigaan Mangiran itu. Apalagi waktu Mangir Wonoboyo mencampakkan Sekar Pembayu
sehingga diterimakan pada Raden Sancoko anak yang sekarang. Ronggo adalah wujud manusia yang selalu terkecewakan, baik oleh adat kehidupan maupun takdir. Cintanya pada Widarti, anak seorang saudagar, tidak kesampaian hanya demi marwah keraton Mataram serta imamat daripada bangsa Senopati. Widarti harus menikah dengan seorang duda tua, adik dari Kanjeng Tirto Prasojo, salah seorang dari Senopati Mataram. Widarti akhirnya ya, kasih yang sangat dicintainya itu lebih memilih memasang jilat di leher jenjangnya di sebuah pohon tanjung ketimbang harus memasuki area Prakacara. Jadi istri pada tua nantikan hidup sebanyak hayatnya. Lalu bagaimana gaduh? Sehari setelah Widarti gantung diri, sang calon suami adik Kanjeng Tirto ditemukan tewas dengan kepala pecah belah. Isu dan spekulasi itu berapa? Siapa pelaku dan pelaku? Tentu hanya Ibu Martani yang paling tahu. Kematian Widarti, kekasih yang sangat dicintainya itu, benar-benar mengguncang seluruh keadaan Raden Ronggo. Untuk menyalurkan amarahnya, dia memfokuskan seluruh daya dan energinya untuk mencari cara bagaimana membunuh Mangir Monopoli. Widarti, kau tidak berhasil langsung. Tapi bagaimana mungkin kau lebih rela mati? Makin lama Sentaro Panembahan kepada pun makin lama makin berkurang. Ya, ini pasti akibat dari Ki Ageng Monopoli. Dan masalah yang terjadi akhir-akhir ini cuma tahu. Ini semua juga pasti karena Ki Ageng Monopoli. Tiada hari yang dilakukan Romo dan Dea tanpa memikirkan bagaimana caranya untuk menaklukkan kedudukan Mangir. Bahkan Dea dan Romo sampai rela mengorbankan semuanya. Kenapa Romo dan Dea tidak memutuskan saja untuk melabrak Mangir? Apakah Romo pikir akan kalah? Apakah Romo meragukan kekuatan? Tidak. Tidak. Ronggo tidak boleh memilih. Harus membunuh Ki Ageng Monopoli. Raden Ronggo akhirnya terwujud. Suatu hari, Ki Ageng Mangir Monopoli sebuah keraton dengan sebab dengan macam meski pemain telah diusirnya. Ki Ageng Mangir adalah sosok negarawan sejati, seorang tokoh besar yang pernah dimiliki oleh kerajaan Nusantara. Nah, ia mengusir Membayu karena akan sembunyi.
harus bisa menemukan anak tersebut, dan jika tidak terurus di Mataram, akan dia rawat dengan sepenuh hati di Makassar. Juga terhadap Panembahan Suropati, meski musuh besarnya, tapi karena ia sudah mengawini putrinya, praktis, suka tidak suka, mau tidak mau, ia harus sowan ke sana tua di Mataram. Sebagai suami sudah pemain atau menantu rumah pada Suropati, mau tidak mau, aku harus sesuai dengan dari pada orang. Kalau bukan dari Suropati, dengan menyerahkan jawab yang sendiri dari tugas sebagai pertanda, kalau manusia akan kita diatur kepada orang. Isomanku ke Mataram pertama kau lihat sebagai penjelasannya. Dan bagaimana? Atau benar kau lihat itu sebagai sikap tunduk dan takut pada Mataram? Semua orang tahu, kalau Mataram dan Pangeran itu bermusuhan, semua orang sudah tahu betapa nafsunya Panembahan Suropati bunuh ya. Tapi aku selalu Mataram mengajukan mereka kalau Mataram itu datang pada Mataram ya. Tidak kembali. Suami Mataram itu satu betapa seorang menantu menghormati kepada mertua. Jadi, dia pun secara membaik itu masih istri yang sah. Di dalam raganya telah tertanam benih-benih cinta yang sangat suci dan mulia. Ini bukan menyerahkan makian terhadap kejadian sama sekali tidak. Bukan untuk kedudukan kalah melawan. Justru ini sebuah harapan akan ada kepentingan keluarga masyarakat. Dan keduanya, tadi kamu katakan bahwa siapa berani membunuh sepanjang usaha itu ada di tangan. Tapi terus terang, aku sesungguhnya sangat merindukan diajak berbaik. Aku menyesal. Aku telah melakukan kesalahan mengusir dari dalam ini. Dan aku akan meminta maaf kepadanya untuk bisa mengulang lagi perbuatan masa lalu. Sekaligus aku ingin memenuhi harapan dia agar aku sowan tanpa siapa-siapa menghadap Panembahan Suropati sebagai mertua. Kalau Ini bukan urusan manggil. Ini urusan pribadi yang dipanggil konvoy. Dan tak seorang
bukan urusan Mataram dan Mataram. Oleh sebab itu, kita maafkan diri kita. Kita akan menjadi baik-baik. Atas beberapa pertimbangan kita, dengan dada yang kemarin berangkat ke Mataram sendirian, tanpa mengawal ada yang kemarin yang lebih yang kemarin pergi menemui Mataram saat yang akan datang. Sebab ketika itu pembayun terlanjur berkelana tak jelas para banyak dan kehadiran yang mencemaskan banyak pihak termasuk Raden Romo. Sebagai negara Belanda, Panembahan Senopati menyambut menantu yang sesungguhnya tidak disuraikan dengan wajah gembira. Bagaimanapun, secara jujur maupun waktu, maka itu sebagai baik milik saya. Kedua orang itu berbincang dengan sangat tanpa tidak ada rasa bersalah. Baiknya kamu pergi ke tempat paman. Adipati Wasis yang semua lihat. Siapa tahu kamu akan menenangkan saya di sana. Pangeran Romo, sebagai terangnya luhur, kita harus bijaksana. Tidak boleh menyesatnya. Itu yang membedakan kita dan orang kebanyakan. Tapi yang masalah kalau anaknya itu dengan gadis pilihan adalah sendiri. Itu tidak salah. Cuma waktunya saja yang tidak tepat. Dan kamu juga tahu, kalau perempuan itu sudah dilamar oleh paman, adik atau Arasto dinikahkan dengan adiknya yang pertama muncul. Bagaimana? Romo dan Tiangku dapat memenuhi permintaan. Mau pergi mana ke Romo? Sudah terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan bagi Ramamu dan pihak ini. Sebaliknya jangan ditambah dengan hal-hal yang remeh-temeh. Meskipun kita kembali Romo di Koni Sekolah Paman itu walaupun ada data, sebaiknya tidak punya aturan apa, tidak perlu. Ya, paman saya yang mengambilnya. Selamat datang di tanah Mataram. Untuk dalam saya, apa panjenengan yang menemukan? Ya, betul. Saya Ki Martan. Apakah Ki Ageng akan sowan kepada Panembahan Prabu Sidul Panembahan Soekarno? Saya akan soal. Tapi maaf ya. Ada apa?
Kurang sepatutnya dalam akhir akan menghadap mertua dengan membawa pusaka. Sebaiknya seperti itu. Kalau tidak akan percaya, biarlah pusaka manggilan itu yang bawa. Nanti kalau diatur mau pulang, akan kembalikan. Silahkan. Selamat datang. Silakan. Silakan masuk. Sekali lagi, aku ucapkan selamat datang di martabat. Dan aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu akan datang kembali. Untuk dalam servo, saya selalu mengatakan menyampaikan selamat berputih bagi Romo di tanggal selamat. Untuk kami keadaan kata yang berkaitan dengan dan sesuatu. Apakah Anda juga bermaksud menengok keadaan istrimu secara pribadi? Betul ya? Betul ya? Saya yang membayar beberapa masalah. Saya harus ikhlas hukum keduanya. Iya, tidak begitu orang. Memang benar sekarang pembayaran sedang tidak ada di kantor. Iya, dia sedang kembali. Akan tetapi pembayar memberikan sesuatu untuk uang. Sekarang, biar aku ambilkan dulu. Para Senopati mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan titipan dari pembayar untuk diserahkan kepada ahli pembayar. Suatu tanda cinta mereka. Tapi sebelum hamba Senopati sempat menyerahkan apa yang menjadi titipan dari pembayar. Prabu Wijaya berlangsung biasa.
terlalu banyak. Kamu membuat keonaran di daratan, Gen. Ayo, pulang. Kanjeng Ibu,